Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu inseminasi buatan dan juga fertilisasi in vitro. Inseminasi buatan adalah salah satu teknologi reproduksi yang mampu dan telah berhasil untuk meningkatkan perbaikan mutu genetik ternak, sehingga dalam waktu pendek dapat menghasilkan anak dengan kualitas baik dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan pejantan unggul sebanyak-banyaknya. Perbaikan mutu genetik menggunakan inseminasi buatan pada sapi perah dapat digunakan sebagai progeni tes untuk menghasilkan pejantan unggul yang dapat dimanfaatkan dan menghasilkan spermatozoa, salah satunya berdasar pada seleksi ukuran testisnya. Adapun tujuan dari inseminasi buatan, yang pertama yaitu untuk memperbaiki mutu genetik ternak. Yang kedua, tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan yang keempat, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Yang selanjutnya ada keuntungan dan juga kekurangan. Pada keuntungan inseminasi buatan yaitu dapat menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik, mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina. Dengan peralatan dan teknologi yang baik, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dapat menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar. Dan yang terakhir, menghindari ternak dari penularan penyakit tertular dengan hubungan kelamin. Adapun kekurangannya yaitu bila seleksi pejantan salah maka bisa menyebarkan sifat jelek. Yang kedua, membutuhkan keterampilan yang tinggi dari balai inseminasi buatan, penyimpanan selama transport inseminator juga peternaknya. Yang ketiga, bisa menghilangkan sifat bangsa lokal dalam waktu yang cepat. Penampungan semen pada inseminasi buatan dapat dilakukan 1-3 kali per minggu. Harus terampil dalam menyiapkan alat penampung atau vagina buatan dan terampil dalam menampung semen. Kemudian evaluasi kualitas semen yaitu gerakan massa, motilitas, LD, dan konsentrasi, hanya yang kualitas baik yang dapat diproses lebih lanjut. Pengenceran dan pengawetan. Pengawetan semen beku atau semen cair atau silet semen. Adapun langkah-langkah atau prosedur dari inseminasi buatan yaitu yang pertama, sebelum melaksanakan prosedur inseminasi buatan maka semen harus dicairkan atau ditawing terlebih dahulu. Yang kedua, dengan mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkan dalam air hangat atau meletakkannya di bawah air yang mengalir. Kemudian suhu untuk tawing yang baik adalah 37 derajat Celcius. Jadi semen tersebut dimasukkan dalam air dengan suhu 37 derajat Celcius selama 7-18 detik. Setelah ditawing, semen dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tisu. Kemudian semen dimasukkan dalam gun dan ujung yang mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih. Nah, yang selanjutnya, setelah itu plastik sheet dimasukkan pada gun yang sudah berisi semen beku atau straw. Kemudian sapi dipersiapkan atau dimasukkan dalam kandang jepit, ekor diikat. Petugas inseminasi buatan memakai sarung tangan pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektum. Tangan petugas tersebut dimasukkan ke rektum hingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim atau serviks. Apabila dalam rektum banyak kotoran, harus dikeluarkan lebih dahulu. Semen disuntikan pada badan uterus, yaitu pada daerah yang disebut dengan posisi keempat. Dan yang terakhir, setelah semua prosedur tersebut dilakukan, maka keluarkanlah gun dari uterus dan serviks dengan perlahan-lahan. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari inseminasi buatan pada sapi ternak. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro merupakan salah satu dari teknik inseminasi buatan yang telah berkembang di dunia kedokteran. Fertilisasi in vitro dikenal oleh masyarakat dengan istilah bayi tabung. Secara bahasa, fertilisasi in vitro terdiri dari dua suku kata yaitu fertilisasi dan in vitro. Fertilisasi berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria.
dan in vitro berarti di luar tubuh. Maka program kehamilan ini berupa program reproduksi buatan untuk mengatasi masalah kesuburan dalam memiliki keturunan. Dalam program bayi tabung, sperma akan dibuahi sel telur di laboratorium. Pada umumnya, fertilisasi in vitro dilakukan karena adanya gangguan atau kelainan pada proses inseminasi, baik dari fungsi organ reproduksi pihak suami maupun istri. Hal ini yang menyebabkan terjadinya infertilitas atau kemandulan. Adapun kelebihan dan kekurangan pada proses fertilisasi in vitro, yang pertama yaitu ada kelebihannya membantu pasangan tidak subur untuk memiliki bayi mereka sendiri. Yang kedua bisa menentukan jenis kelamin, dan yang ketiga bagi pasangan yang ingin memiliki bayi kembar berpeluang besar untuk bisa mempunyai bayi kembar. Adapun kekurangannya yaitu bayi tabung dapat mengakibatkan kelahiran kembar yang tidak diinginkan, yaitu pengiriman lebih dari satu bayi. Yang kedua dapat menyebabkan kehamilan etropik, yaitu kehamilan terjadi di luar rahim. Yang ketiga mengakibatkan nyeri dari obat-obatan dan hormon yang digunakan selama prosedur bayi tabung. Dan yang terakhir, proses bayi tabung ini banyak mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Proses pelaksanaan fertilisasi in vitro terdapat beberapa tahap. Tahapan yang pertama yaitu tahap induksi ovulasi. Yang dilakukan pada tahap ini adalah tahap persiapan petik ovum yang meliputi fase down regulation dan terapi stimulasi. Fase tersebut merupakan proses untuk menciptakan suatu keadaan seperti menopause agar indung telur siap menerima terapi stimulasi. Tahapan ini berlangsung antara 2 minggu hingga 1 bulan. Pada tahap ini, istri diberi obat yang merangsang indung telur sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum. Yang kedua ada tahap pengambilan sel telur atau ovum pick up. Tahap ini dilakukan dengan operasi petik ovum. Operasi ini dilakukan ketika sudah terdapat 3 folikel atau lebih. Pengambilan ovum dilakukan dengan 2 cara, yaitu memegang indung telur dengan penjepit dan dilakukan pengisapan. Yang ketiga ada fertilisasi sel telur. Pada tahap ini, setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, maka dokter akan meminta sperma dari suami, baik dikeluarkan dengan masturbasi atau prosedur pengambilan khusus oleh dokter di ruang operasi. Sebanyak 20.000 spermatozoa pria ditempatkan bersama-sama dalam satu sel telur matang wanita dalam sebuah cawan khusus. Tahap yang terakhir yaitu pemindahan embrio. Tahap ini meliputi 2 fase, transfer embrio dan terapi obat penunjang kehamilan. Setelah terjadinya fertilisasi, embriologis dan dokter ahli kesuburan akan melakukan pengawasan khusus terhadap perkembangan embrio. Embrio yang baik akan terlihat sejumlah 8-10 sel pada saat akan ditanamkan dalam rahim. Embrio akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim 2-3 hari kemudian. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari fertilisasi in vitro.